Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Baik, yang pertama saya mohon maaf mungkin karena menyita waktu teman-teman pada saat ini. Kemudian yang berikutnya pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang materi berkaitan dengan disiplin positif. Ini merupakan salah satu materi diseminasi ya. Baik, seperti yang ada dalam slide di dalam, bahwa disiplin positif itu adalah pendekatan dalam Merdeka Belajar, adalah sebuah tawaran metode yang mengutamakan dialog dengan peserta didik. Jadi kita tumbuhkan dialog bersama peserta didik ini untuk menumbuhkan tanggung jawab serta kesadaran dalam dirinya. Jadi penerapan disiplin positif ini menjadi gerakan bersama, tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk guru. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan disiplin positif di sekolah, yang pertama kita harus memahami terlebih dahulu yang namanya posisi kontrol guru. Jadi Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun dalam model kontrol. Jadi sebelum kita menerapkan disiplin positif, yang pertama kita harus mengenal dulu yang namanya kontrol guru. Baik, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah teori penghukum. Jadi ini biasanya yang sering kita lakukan di sekolah tentang penghukum ini. Jadi seorang guru dia menghukum menggunakan tindakan fisik atau verbal. Sehingga dalam kurikulum Merdeka itu sekarang, apalagi dengan aturan dan undang-undang yang mengatur bahwa hukum fisik atau verbal itu tidak boleh dilakukan di dalam lingkungan sekolah Pak Kenjos. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi posisi ini biasanya guru bersuara lebih lembut, tapi ada sifat yang namanya sinisme, sehingga membuat anak itu cenderung merasa bersalah. Misalnya begini, anak-anak terlambat masuk ke dalam kelas, kemudian kita bilang begini, cepat benar kamu datang sekarang baru pukul 8. Ini adalah kalimat-kalimat yang justru membuat anak-anak merasa kecewa atau merasa tidak bertanggung jawab, tidak percaya diri. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Kadang-kadang kita menganggap murid itu adalah sebuah teman. Ketika kita menganggap murid ini adalah seorang teman, maka konsekuensi yang terakhir ketika kita nanti diminta bantuan karena dia tidak merasa teman, maka dia tidak akan menjalankan tugasnya. Biasanya teman itu kalau misalnya tidak ada imbalan dan tidak ada kasih sayang, maka dia merasa dikucilkan. Itu kalau terlalu kita menganggap siswa itu adalah seperti teman. Misalnya pada contoh di atas, ayo bantulah ini bapak ya. Ini kan cara untuk seorang guru memposisikan dia sebagai teman. Kemudian yang ketiga adalah pemantau. Ini juga sering ya, sering yang kita lakukan. Saya juga dulu sebelumnya sering melakukan sebagai pemantau. Biasanya kontrol murid begitu saja, lepas saja begitu murid. Kemudian kita lihat apakah murid sudah mengerjakan itu sesuai dengan aturan itu atau tidak. Lepas saja begitu saja. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini, di dalam sekolah kita wajib kita adalah menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, artinya terjadi konsekuensi apa yang dia lakukan. Itu posisi manajer. Nah, kalau kita sudah memahami yang namanya tadi 5 posisi kontrol guru dan kita sudah menjalankan sebagai posisi manajer, maka di sanalah kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bukan hanya dari sekolah saja, tetapi melibatkan murid. Biasanya selama ini yang kita lakukan adalah aturan yang dibuat oleh sekolah tanpa melibatkan murid. Nah sekarang kita coba. Next. Nah, pertama yang kita lakukan di dalam kelas
adalah menulis keyakinan. Kita memberi kesempatan kepada murid untuk menuliskan kira-kira apa yang mau mereka impikan di dalam kelas itu. Keyakinan atau aturan apa yang mereka inginkan. Di situ. Menulis dulu semua keyakinannya, kemudian yang kedua, ini sudah. Kalau kan biasanya di dalam kelas itu ada teman yang kerjasama dalam memilih keyakinan. Ada juga tanpa diketahui keyakinan yang paling depan sama, sehingga kita pilih. Oh ini yang sama nanti. Saya begini. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu berarti nilai kebajikannya adalah disiplin waktu. Wajib mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Berarti nilai kebajikannya adalah tanggung jawab kelas. Dan ini salah satu contoh keyakinan kelas yang dibuat di kelas 9A. Selalu berdoa berpakaian. Tiket kelas datang lebih awal dari siswa yang lain. Setelah kita menulis keyakinan kelas, jelas pas dibuat. Ketika pelanggaran atau keyakinan ini tadi sudah dilanggar, maka kita menerapkan segitiga. Jadi tidak seperti biasanya kita langsung ke penghukum, begitu. Atau tidak misalnya, aduh saya kecewa dengan kamu, nyari rasa bersalah. Atau misalnya, cepat benar kamu datang, kasih kalimat-kalimat yang sinisme, sehingga mereka membuat merasa bersalah. Ini tidak boleh ya. Makanya diterapkan yang namanya segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi, ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya misalnya begini. Kita menstabilkan identitas, kita memanggil seorang siswa yang tadi misalnya merasa bersalah. Salah satu contohnya misalnya ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian kita panggil mereka, kemudian kita mengatakan begini. Tadi guru piket bilang sama saya bahwa Anda terlambat masuk kelas. Betul atau tidak? Pasti jawabannya betul, Pak. Kira-kira menurut kamu ya, terlambat itu baik tidak? Pasti dia bilang tidak baik. Nah, caranya supaya dia bisa kembali ke pribadi dia yang percaya diri, maka kita bilang begini. Bapak dulu juga pernah begitu. Atau ibu dulu juga pernah mengalami hal yang kamu lakukan. Tetapi ibu sadari bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak baik. Itu dulu. Dan semua manusia itu pasti mengalami yang namanya kekilafan atau kekeliruan. Dari posisi seperti ini adalah menstabilkan yang namanya emosi atau menstabilkan identitas. Sehingga dia tidak merasa terpojok. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, bagaimana kita meminta dia untuk memvalidasi? Misalnya begini, tadi keyakinan kelasnya sudah kita buat bersama. Kemudian kita mengatakan begini. Kira-kira menurut kamu pelanggaran keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Atau kamu melanggar keyakinan kelas apa? Kan tadi sudah dibuat secara bersama-sama. Nah, pertanyaan ini adalah memvalidasi tindakan, sesuaikan dengan keyakinan dengan tindakan yang dia lakukan. Pasti dia mengatakan, ya Pak, disiplin waktu. Nah, sekarang menanyakan keyakinan, kita kembali ke dia. Kira-kira kamu tahu tidak konsekuensi dari keyakinan yang kamu langgar? Pasti dia bilang, tahu Pak, saya tidak akan mengulangi kembali. Terus next, tadi sudah sampaikan. Terus. Ini contoh kasusnya. Ini saya ambil kemarin ini Sera. Ya, waktu kasus di camping Pramuka itu. Sera adalah siswa kelas 9A SMP yang mendorong adik kelas yang bernama Anto sehingga Anto terjatuh dan menangis. Ia tidak terima Anto mengejek nama orang tuanya di depan orang banyak pada saat pembuatan kemah camping Pramuka. Jadi itu hari
saya melakukan penerapan segitiga restitusi kepada Syera. Saya menanyakan tentang keyakinan kelas, kemudian tentang validasi tindakan, dan yang terakhir tentang menanyakan keyakinan. Kemudian kasus yang kedua yang saya beri segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi, yaitu Putri adalah siswa kelas 9A yang terlambat datang ke sekolah 3 kali berturut-turut sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Dari kasus seperti ini juga kita tidak semerta-merta langsung bilang ini itu salah, kenapa kamu begini, kenapa kamu begini. Jadi kita manfaatkan teori kontrol guru tadi, yaitu teori seperti teori manajer, kemudian dilanjutkan dengan yang namanya tadi adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, dan presentasi saya hari ini mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami untuk bisa kita sama-sama berdiskusi berkaitan dengan disiplin positif. Beta ya, si Beta. Silakan Beta. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan di sini, ketika Bapak Guru telah membuat kesepakatan kelas bersama siswa di kelas, apakah setelah terjadinya kesepakatan tersebut Bapak membuat hukuman atau larangan apa akibat dari kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran dari kesepakatan tersebut? Baik, terima kasih Ibu Eta. Terima kasih Ibu Eta. Jadi pertanyaannya sangat bagus, bahwa itu makanya tadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, entah itu keyakinannya atau konsekuensi dari keyakinan yang kita buat. Intinya semua keyakinan yang kita buat itu selalu melibatkan siswa, sehingga mereka ketika melanggarnya pasti mereka sudah memahami konsekuensinya. Kemudian yang kedua, Ibu, bahwa di dalam misalnya tadi sudah sampaikan bahwa misalnya terjadi melanggar keyakinan kelas, maka teori yang paling penting adalah menerapkan segitiga restitusi. Supaya begini, dalam disiplin positif itu biasanya meminta siswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahannya. Jadi tidak langsung kita beri hukuman. Misalnya ketika dia salah, langsung kita bilang begini, oh sanksinya begini. Nanti dia tidak akan mengolah dia punya rasa pertanggungjawabannya. Maka tugasnya guru adalah yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan membuat keyakinan. Membuat dia supaya dia bisa bertanggung jawab, itu maksudnya. Bagaimana kita? Mungkin ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih. Jadi demikian pemaparan desiminasi saya tentang disiplin positif hari ini. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka pada kesempatan ini saya terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat supaya menumbuhkan yang namanya budaya positif di sekolah. Nanti Anda termotivasi untuk menjadi siswa yang disiplin, yang saling menghormati, dan lain sebagainya. Intinya adalah budaya positif. Nah, kalian pernah tidak mendengar kata keyakinan kelas? Pernah. Pernah ya? Pernah. Aturan kelas? Pernah. Saya tanya ini, aturan kelas pernah dengar? Pernah. Contoh. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, aturan kelas dengan yang namanya keyakinan kelas, dia beda-beda tipis. Beda-beda tipis atau hampir sama. Saya mengambil sebuah contoh, misalnya wajib menggunakan helm pada saat berkendara. Nah, nilai positifnya adalah nilai kemauan dalam diri Anda, motivasi dalam diri Anda supaya Anda pakai helm. Nah, itu nilai positif. Bahwa keselamatan itu paling penting dibandingkan aturan. Nah, itu yang namanya
budaya positif. Kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan. Keyakinan kelas itu perjanjian aturan yang disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas. Jadi kalau di luar kelas aturan sekolah. Tapi kalau di dalam kelas adalah aturan kelas. Keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Paham ini? Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara saya dan kamu. Saya seorang wali kelas, saya seorang guru mata pelajaran dengan kamu. Ya tidak? Kamu maunya seperti apa di kelas ini? Kamu maunya seperti apa di kelas ini? Kira-kira siapa yang mau berkomentar kelas impian apa yang Anda inginkan di kelas Anda? Siapa yang mau berkomentar? Kelas impian yang kamu inginkan di kelas Anda? Ya? Kelas yang bersih dan nyaman. Ada lagi? Kelas yang tidak saling mengejek. Ada lagi? Kelas impian. Kelas yang saling menghargai. Kelas yang saling menghargai. Nah, tugasnya sekarang, kamu tadi kan menginginkan yang namanya kelas impian. Ya tidak? Kelas impian. Maka pada kesempatan ini saya ingin membagikan sticky note ini ke kalian. Anda menulis kira-kira keyakinan kelas apa yang Anda impikan di kelas ini. Nanti keyakinan kelas ini setelah Anda tulis nanti akan ditempel di depan. Kemudian nanti dari keyakinan kelas ini kita pilah sudah. Ya, pilah yang mana yang menjadi keyakinan kelas kita bersama. Ketika keyakinan kelas ini sudah dibuat, maka wajib kita menaatinya. Karena aturannya kita buat secara bersama. Paham? Paham. Yang sudah silakan maju di depan, tempelnya di bagian pojok paling sini ya, tempel sejauh situ. Nanti yang lain ikut kasih dekat-dekatan. Ini bukan karena tekanan, bukan karena perintah, tetapi karena keyakinan Anda sendiri. Baik, saya nanti akan menempelkan ini keyakinan yang sama, nanti saya akan tempelkan di bagian yang sama ya. Sedangkan yang beda nanti saya akan tempelkan di bagian yang beda. Wajib literasi setiap pagi. Anggaplah ini satu ya. Yang pertama. Wajib literasi saling membantu. Saya ingin kelas saya saling membantu satu dengan yang lainnya, itu dengan meminjam balpen apa? Pen. Wajib menghargai guru saat mengajar. Oke. Tidak boleh membuang sampah ya. Berarti di sini apa? Tidak boleh membuang sampah sama dengan
Menjaga kebersihan. Itu ya. Nilai positif. Tidak membuang sampah sama ya ini ya. Jadi tidak perlu ya. Mengganggu teman tadi ya. Pantas dia terlengket terbalik pada hal tulisan. Saling membantu. Meminjam pensil katanya. Ini pinjam pensil ya. Wajib menghargai. Menghargai belum tadi ya? Oke. Sekarang tidak mengejek. Tidak mengejek itu sama dengan salah menghargai ya. Jadi, kemudian masuk kelas tepat waktu. Mungkin satu orang teman bisa membantu saya. Silakan. Nanti biar di sini saja nanti. Nanti cari yang sama kemudian nanti yang bedanya biar disimpan dulu ya. Disiplin dalam berpakaian dan tepat waktu. Tepat waktu, berarti sudah ada tadi tepat waktu ya? Oke. Berdoa sesuai agama dan keyakinan. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan. Temper begitu ya. Tidak boleh mengejek teman, saling menghormati teman. Ya. Sudah. Sudah. Saling menghargai dan menghormati teman. Ya, saling menghargai dan menghormati teman. Ada tadi ya? Harus membuang sampah pada tempatnya. Membuang sudah, menjaga kebersihan tadi amal ya. Ya. Mungkin ada yang mau ganti? Bantu teman? Tidak mau ya? Biar saja guys. Menciptakan kelas yang bersih dan halaman. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di dalam kelas atau di luar kelas. Oke. Saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kelas bersih dan nyaman. Oke. Kelas yang bersih dan nyaman untuk belajar. Baik. Ini di bawah tadi. Yang saling membantu sudah ya. Saling membantu ada. Saling membantu. Berarti keyakinan kelas kita ada 6. Ada 6 ya. Keyakinan kelas kita ada 6 yang nanti akan kita sepakati. Nah sekarang kita sudah pilih tadi, ya, sudah pilih keyakinan kelas. Sekarang keyakinan kelas ini, kalimat ini kita ubah menjadi kalimat positif yang nanti akan menjadikan sebuah keyakinan kelas yang sempurna. Tadi yang pertama apa? Wajib literasi 15 menit sebelum pelajaran. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan ruang kelas. Yang kedua, kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian saling membantu teman. Ingat ya, saling membantu teman. Kemudian saling menghargai. Disiplin waktu dan berpakaian. Ya, ini sama tadi. Jadi itu ya. Sah ini ya. Sah. Oke. Kalau begitu kita keyakinan kelas ini kita tulis di sini sudah. Ini keyakinan kelas. Jadi saya sudah buat dia punya format ini, jadi tidak hanya sekedar format, ya. Ini formatnya. Keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi
kita tulis kembali di sini. Kemudian nanti setiap siswa wajib menandatangani keyakinan kelasnya. Wajib menandatangani keyakinan kelasnya. Nanti akan diketahui oleh wali kelas. Nanti wali kelasnya ditandatangani di bawah ini. Kemudian poin-poin keyakinannya tadi ditulis di sini, poin-poinnya ditulis di sini, dan nanti Anda tanda tangan bahwa ini sah aturan atau keyakinan kelas yang Anda buat sendiri. Oke, kalau begitu saya tulis dulu ya keyakinannya. Baik, sekarang aturannya, keyakinan kelasnya sudah kita buat. Sekarang maju satu-satu siswa untuk menandatangani kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Mulai dari sini. Nanti yang nama di luar kelas sudah anak, antara bebas. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Keyakinan kelas ini nanti akan ditempel di kelas Anda supaya mengingatkan Anda ya. Mengingatkan Anda bahwa ini adalah keyakinan yang sudah kita buat, sudah kalian buat, dan supaya agar Anda bisa menaatinya. Setiap kali Anda misalnya berada dalam kelas ini, tadi yang pertama misalnya ambil contoh adalah menjaga kebersihan. Jadi petugas piket wajib untuk membersihkan kelas. Berani bertanggung jawab. Kemudian ramah dengan sesama, tidak saling mengejek. Kalau saling mengejek kita ingat kembali bahwa saya harus bersikap ramah dengan orang lain. Kemudian saling menghormati. Misalnya apa? Ketika teman tadi berbicara, yang lain kita menunggu kesempatan yang diberikan baru kita bisa berbicara. Saling menghargai atau saling menghormati. Kemudian hal yang pertama yang Anda lakukan adalah wajib masuk kelas. Kemudian tepat waktu, selanjutnya literasi 15 menit. Seperti itu ya. Baik, itu saja kesepakatan kelas ini. Nanti kesepakatan kelas ini kita tempel di bagian kiri kelas ya. Kita tempel sini ya. Supaya diingat nanti. Nanti Anda tinggal lihat ya. Kalau diganggu teman, nanti dilihat sini. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke? Baik, itu saja keyakinan kelas yang kita buat pada hari ini. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih karena kita sudah bekerja sama. Mungkin ada di antara teman-teman kita yang mau kasih ice breaking dulu di akhir pertemuan ini.
Tidak. Tidak ya? Oke, saya punya speaking yang terakhir. Saya punya speaking. Kalian boleh berdiri. Sebagai penyemangat di kelas 9. Ice breakingnya begini. Masih ingat tidak? Masih kecil dulu. Dulu tadi kepala, pundak, lutut, kaki. Masih ingat? Masih. Oke. Sekarang kita melatih konsentrasi. Kalau saya bilang buka kepala, pundak, lutut, kaki, maka ikuti apa yang saya buat ya. Nah, kalau misalnya saya pegang mulut, maka harus mulutnya yang disampaikan ya. Misalnya kepala, dan kepala berarti sebut kepala. Pundak sebut pundak. Kaki sebut kaki. Lutut sebut lutut. Oke. Nanti kalau misalnya saya sebut mulut, maka mulut yang disampaikan ya, yang diucapkan. Paham ya? Paham. Ingat, konsentrasi. Nah, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, sudah tidak konsentrasi. Perkenalkan, nama saya Yanuria Fantika Nelci, bisa dipanggil Nelci, saya kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Natalia Ayu Bahagia, biasa dipanggil Ayu, saya berasal dari kelas 9A. Saya Yohanes Galdus, bisa dipanggil Yon, saya berasal dari kelas 9A. Perkenalkan, nama saya Narsisus Rino Kurniawan, sering dipanggil Rino, saya berasal dari 9A. Saya sangat senang. Saya sangat happy. Saya sangat terinspirasi dengan pertanyaan ini. Sangat penting, penting banget. Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Agar saya bisa menjalankan positif dan disiplin dalam kelas. Supaya saya bisa menanam pribadi yang baik dalam diri saya. Saya menaati peraturan di dalam kelas. Supaya saya bisa mengamalkan pelajaran di dalam kelas. Sira, kamu tahu tidak alasan kenapa saya memanggil kamu? Tahu Pak. Tahu. Nah, tadi Sira, Ibu Sutri melaporkan kepada saya bahwa kamu terjadi perkelahian dengan Fanto Ya. di lapangan pada saat membuat kemah. Ya Pak. Nah, kenapa sampai kamu berkelahi? Karena dia mengolok saya Pak, dia mengolok nama orang tua. Oh, begitu ya. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Fanto? Pasti kamu berbuat begitu karena ada alasannya. Ya Pak, saya memukul dia dan mendorong dia karena dia mengolok nama orang tua saya. Ya, wajar kamu marah-marah ya, karena memang setiap orang itu kalau misalnya mengolok orang tua pasti marah. Saya juga dulu begitu. Waktu saya kecil dulu kan ketika ada teman-teman yang membuli atau mengolok nama orang tua pasti rasanya tidak senang. Nah, sekarang coba kamu pikirkan apa yang kamu lakukan tadi itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Ya, menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Ya, saya melanggar peraturan, yaitu kita harus menghormati teman, dan saya tidak menghormatinya. Oh begitu ya. Ya. Menurut kamu saling menghargai atau saling menghormati antara teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak. Penting sekali ya. Nah sekarang kamu bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan tadi? Bersedia Pak. Nah sekarang bagaimana cara kamu untuk bisa memperbaiki kesalahan ini supaya tidak terulang kembali? Saya akan minta maaf kepada Fanto. Oke, kamu akan berjanji untuk meminta maaf kepada Fanto. Ya sebaiknya kita
harus saling menghargai dan saling menghormati di antara sama temannya. Ya. Apapun pada saat di dalam kelas kah, di luar kelas kah, pada saat pembelajaran kah, atau pada saat misalnya di luar kelas, seperti kegiatan camping pramuka tadi. Ya. Jadi diusahakan supaya jangan melakukan hal demikian. Ya. Ya, nanti bersalam-salaman dengan Fanto. Nanti saya akan tanya ke Fanto, apakah kamu sudah minta maaf dari hati tidak? Ya. Ya, terima kasih ya, Sirae. Ya, Pak. Kamu silakan kembali ke kemah kamu, lanjutkan pekerjaan kamu bersama dengan Fanto. Nanti Pak akan memantau kembali. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat siang teman-teman. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Pak, saya menyadari bahwa menghormati sama teman itu sangat penting. Saya berterima kasih dan semoga saya tidak akan mengulangi kesalahan yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Putri. Selamat pagi, Pak. Ya, baik Putri. Kira-kira kamu tahu alasannya mengapa sampai saya memanggil kamu Put? Ya, saya tahu, Pak. Oh, tadi guru piket melaporkan kepada saya bahwa kamu sudah 3 kali berturut-turut terlambat datang sekolah. Betul tidak Putri? Betul, Pak. Ah, baik Putri, saya boleh tahu kira-kira apa alasannya kamu sampai kamu terlambat datang ke sekolah, bahkan sampai 3 kali berturut-turut Put? Karena saya selama ini main HP sampai larut malam. Baik Putri, bahwa tidak perlu ragu bahwa setiap manusia itu dia memiliki kesalahan. Namanya kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Nah, kira-kira menurut kamu Put, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kedisiplinan, Pak. Baik, kedisiplinan. Kira-kira apa konsekuensi dari kesepakatan kelas tentang kedisiplinan? Ketika misalnya tadi kamu terlambat 3 kali berturut-turut datang ke sekolah. Saya akan mendapatkan tugas 2 kali lipat dari siswa yang lainnya, Pak. Ya baik, 2 kali lipat tugas dari teman-teman yang lainnya. Ya baik, apa yang kamu lakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali Put? Saya akan berjanji dan berusaha untuk tidak main HP sampai larut malam. Karena itu akan mengganggu proses belajar kamu juga Putri ya. Iya, Pak. Baik Putri, jadi kamu sudah berjanji untuk tidak mengulangi lagi apa yang kamu lakukan. Jadi saya berharap kamu selalu tepat waktu datang ke sekolah. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang berdisiplin ke depannya. Baik Putri, terima kasih Put. Iya, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang teman-teman, saya berterima kasih karena sudah bertemu dengan wali kelas saya. Perasaan saya sangat lega, tadi kami berdiskusi tentang kedisiplinan. Semoga saya tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar keyakinan kelas saya. Dan saya berharap kedepannya saya akan menjadi siswa yang berdisiplin. Terima kasih.